Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nika Ananda Putri dengan NIM 2024 10 10 10 85. Saya dari kelas Data Mining A. Pada kali ini, saya akan menjelaskan mengenai modul 1 praktikum data mining mengenai manipulasi array menggunakan NumPy. NumPy sendiri merupakan library Python yang dibuat yang berfungsi untuk melakukan komputasi numerik, atau bisa kita sebutkan juga NumPy ini digunakan untuk mengelola data matematis seperti matriks, matriks inverse, aljabar, dan lain-lainnya. Dan ini digunakan untuk mempermudah mengolah data tersebut. Kemudian kita diminta untuk mengerjakan soal dari modul 1 yang di bold saja. Kita mulai dari soal kode 1 yang F. Buatlah array 2 dimensi berikut menggunakan NumPy. Kemudian kita masuk ke Google Colab. Di sini sudah terdapat soalnya, buatlah array 2 dimensi menggunakan NumPy. Array 2 dimensi itu sendiri merupakan array dengan indeks array yang lebih dari 2 atau memerlukan 2 tingkat perulangan. Kita diminta untuk membuat array 2 dimensi dari tabel angka-angka dalam tabel ini. Yang pertama kita lakukan yaitu import NumPy-nya dulu. Import NumPy ini untuk memanggil memanggil library Python NumPy ini. Import NumPy as np alias np untuk mempermudah kita dalam penulisan selanjutnya. Kemudian kita membuat variabel baru, yaitu variabel array yang berisi dari library NumPy np ini. Kemudian kita menuliskan .array, lalu memasukkan angka-angka dalam tabel ini ke dalam perintah yang akan kita buat. Di sini array 2 dimensi ini bisa ditandai dengan adanya 2 kurung siku di awal dan 2 kurung siku di akhir. Ini untuk menandai adanya array 2 dimensi. Kemudian kita menuliskan angka-angka yang sesuai dengan tabel. Yang pertama yaitu 445, kemudian 764, kemudian 974, dan yang terakhir 637. Lalu kita bisa mengeksekutnya dengan memanggil perintah print array. Di sini kita bisa coba execute. Sebentar. Ini output yang ditampilkan sesuai dengan yang kita inginkan, yaitu membentuk array 2 dimensi. Output ini benar 2 dimensi, array 2 dimensi karena ditandai dengan 2 kurung siku di awal dan di akhirnya. Kemudian kita lanjut pada soal G, yaitu buatlah array 3 dimensi menggunakan NumPy. Array 3 dimensi ini merupakan array dengan pengulangan bersarang lebih dari 3 kali pengulangan. Atau jika diibaratkan tabel, memiliki lebih dari 1 tabel. Di sini kan ada 3 tabel. Kemudian kita diminta untuk membuat array 3 dimensi dari angka-angka yang ada di tabel ini. Pertama, yang kita lakukan harus mengimport library NumPy dulu, dialiaskan np untuk mempermudahnya. Kemudian kita membuat variabel array yang berisi dari library NumPy dan perintah .array. Kemudian kita menuliskan angka-angka yang ada di tabel dan kita tuliskan dalam perintahnya. Yang pertama ada angka 785, kemudian 447, 719, dan 5410. Ini merupakan angka dari tabel yang pertama. Kemudian untuk mempermudah kita dalam membedakan tabel 1 dan tabel 2, kita menulis di bawahnya yaitu nilai angka dari tabel 2, yaitu 212, 985, 373, 499. Kemudian untuk tabel yang ketiga, kita tuliskan 293, 248, 166, dan 813.
Kemudian untuk membuat array 3 dimensi ini diperlukan 3 kurung siku di awal dan 3 kurung siku di akhir. Ini menjadi penanda juga adanya array 3 dimensi. Kemudian kita bisa mengeksekutnya dengan menggunakan perintah print array. Di sini output yang ditampilkan sesuai dengan yang kita inginkan, yaitu array 3 dimensi. Untuk setiap tabel ditampilkan ditampilkan seperti yang ada pada tabel pada soal berikut. Hasilnya juga sama dan sesuai dengan yang diinginkan. Kemudian ada kode 2, soal di kode 2 kita menyelesaikan soal kode 2D, yaitu tambahkan angka 1 pada setiap bilangan di baris ganjil array berikut, kemudian tambahkan angka 2 pada setiap bilangan di kolom genap berikut. Di sini soalnya sudah saya salin untuk mempermudahnya. Di sini kan maksudnya pada baris ganjil kita diharapkan menambahkan 1 dan di kolom genap menambah angka 2. Seperti pada baris ke-1, baris ketiga, dan baris kelima, ini merupakan baris ganjil, jadi angka-angka pada baris tersebut ditambahkan 1. Dan untuk kolom-kolom yang genap, kita tambahkan 2 seperti pada kolom kedua dan kolom keempat. Nah, namun ada pengecualian untuk angka yang ada pada baris ganjil dan kolom genap. Seperti angka 8, ini kan terletak pada baris ganjil dan kolom genap. Jadi 8 ini perlu ditambahkan 1 untuk baris ganjil dan ditambahkan 2 untuk kolom genap. Jadi 8 ditambah 3 atau hasilnya nanti akan 11. Karena berada pada baris ganjil dan kolom genap. Selain itu contohnya juga ada pada angka 2 pada kolom 4 ini. Ini merupakan baris ganjil dan kolom genap. Jadi harus ditambahkan 3 keseluruhannya untuk agar sesuai dengan perintah yang disuruh kerjakan. Yang pertama, yang harus kita lakukan pertama kali yaitu mengimport library NumPy dulu, ASNP atau alias NP untuk mempermudah, kemudian membuat variabel array yang berisi library NumPy dan array, kemudian kita menuliskan angka-angka pada tabel ini menjadi array 2D. Di sini kita tuliskan 1882, 8212, 10, 147, 1478, 8234. Ini disesuaikan pada tabel yang ada pada soal. Kemudian yang pertama kita harus cari dulu itu array baris ganjil dulu, kemudian array kolom genap. Kita cari dulu untuk mempermudahnya. Untuk mencari array baris ganjil, kita menggunakan array index slicing untuk semua kolom dengan step 2 dan untuk semua baris dengan step 2 dan dengan seluruh kolom yang ada. Di sini kita mencari baris ganjilnya seperti itu. Untuk mencari kolom genapnya, kita menggunakan array index slicing dengan seluruh baris tanpa terkecuali dengan kolom yang dimulai dari kolom 1 hingga kolom terakhir dengan step 2. Di sini kita bisa ditampilkan output apa saja yang baris ganjil dan kolom genap. Untuk array baris ganjilnya itu ada pada angka 1882 yang merupakan baris pertama, kemudian 10147 yang merupakan baris ketiga, dan 8234 yang merupakan baris kelima. Ini merupakan baris-baris ganjilnya. Kemudian untuk array kolom genapnya itu ada 8 dan 2, kemudian 2 dan 2, kolom 2 dan kolom 4. Ini ditampilkan angka-angka pada array kolom genapnya. Kemudian, karena kita sudah menemukan array baris ganjil dan array kolom genap,
kita bisa menambahkannya 1 untuk baris ganjil dan 2 untuk kolom genap, dan 3 untuk baris ganjil dan kolom genap. Tapi tidak usah dituliskan karena itu sudah otomatis akan dihitung oleh NumPy ini. Di sini ditampilkan output yang sesuai, yaitu 2, 11, 95, 84, 14, 11, 4, 5, 10, 16, 7, 10, 95, 47. Ini bisa dibuktikan dengan pada pembuktian baris pertama, baris ganjil. Untuk 1, karena 1 merupakan baris ganjil dan bukan kolom genap, maka hanya ditambahkan 1. 8 ini karena merupakan baris ganjil dan kolom genap, maka akan ditambahkan 3, menjadi hasilnya 11. Yang 8 di sebelahnya ini karena merupakan baris ganjil saja, tidak termasuk kolom genap, maka ditambahkan 1, dan untuk 2 karena merupakan baris ganjil dan kolom genap, maka ditambahkan 3. Begitupun seterusnya. Untuk output-nya ini bisa dilihat dan disesuaikan dengan pertanyaannya karena sudah sesuai. Kemudian kita menyelesaikan soal 2E. Baliklah sumbu Z array 3 dimensi tersebut. Di sini saya sudah menuliskan soalnya. Untuk array 3 dimensi ini terdapat 3 sumbu, yaitu sumbu X, maksudnya di sebelah kiri sendiri yang merupakan sumbu X, untuk yang tabel bagian tengah merupakan sumbu Y, dan untuk tabel bagian kanan sendiri merupakan sumbu Z. Nah, untuk sumbu Z ini kita diminta untuk membalik sumbu Z ini pada bagian di kanan. Jadi sumbu Z ini kita diminta untuk membaliknya ke sebelah sini. Dan untuk sumbu Y-nya tetap, dan sumbu Z-nya kita diminta untuk meletakkan sumbu X-nya ini, kita diminta untuk meletakkannya di sebelah sini. Jadi ini seperti pembalikan atau reverse. Seperti itu. Kemudian kita membuat kodenya dulu, yaitu mengimport NumPy SNP untuk mempermudah penulisan. Kemudian kita membuat variabel array yang berisi np.array. Kemudian kita masukkan angka-angkanya. Ini angka sumbu X, ini angka-angka pada sumbu Y, dan ini merupakan angka-angka pada sumbu Z. Kemudian kita membuat array slicing index dengan semua baris dan kolom dengan step -1. -1 ini berfungsi untuk membalik urutan atau reference urutan itu. Kemudian kita bisa mengeksekutnya dengan menggunakan perintah print array. Di sini sumbu Z sudah menjadi urutan pertama, disusul dengan sumbu Y dan sumbu X. Bisa kita lihat sumbu Z dimulai dari angka 293, ada di urutan pertama, 248, 166, 813. Ini merupakan urutan pertama karena berhasil dibalik oleh kode yang kita buat, kemudian ada disusul dengan sumbu Y, dan yang terakhir adalah sumbu X. Jadi ini sudah benar array 3 dimensi dengan kebalikan dari yang diminta. Kemudian ada soal kode 2 yang F, yaitu ubahlah array pada soal E menjadi array 2 dimensi berukuran 6 x 6 dengan head-nya yaitu menggunakan perintah reshape. Untuk yang kode 2F kita perlu mengubah array ini menjadi array 2 dimensi dengan ordonya 6 x 6 atau 6 kolom dan 6 baris. Yang pertama kita buat yaitu mengimport NumPy-nya dulu as np, kemudian kita membuat variabel array yang berisi dari library NumPy dan array slicing-nya. Berarti ini merupakan array 3 dimensi, di mana kita menuliskan angka-angkanya sesuai pada soal yang ada, sesuai dengan soal. Lalu kita diminta untuk mereshape
array ini menjadi array 2 dimensi dengan ordo 6x6 dengan menggunakan perintah reshape. Kita langsung tuliskan saja variabel array, kita panggil kembali, kemudian kita isi dengan array.reshape. Reshape ini untuk mengubah bentuk dari array menjadi ordo 6x6. Untuk ordo 6x6 ini maksudnya terdiri dari 6 baris dan 6 kolom. Jadi array ini diubah menjadi array 3 dimensi dan terdiri dari 3 baris dan 3 kolom, 6 baris dan 6 kolom. Kemudian kita bisa mengeksekutnya dengan memanggil perintah print array. Di sini ditampilkan output yang sesuai, yaitu output dengan 6 baris dan 6 kolom. 6 baris dan 6 kolom. Ini dapat dilihat outputnya sesuai dengan yang diminta pada soal. 6 baris dan 6 kolom. Jadi dengan perintah reshape, kita bisa mengubah array 3 dimensi menjadi array 2 dimensi dengan 6 kolom dan 6 baris. Kemudian kita menjalankan soal kode 3, perintah E, yaitu ubahlah matriks kiri menjadi matriks sebelah kanan. Kita lanjut lagi langsung ke soal ini. Di sini kita diminta untuk mengubah matriks kiri agar sesuai dengan dan persis angka-angkanya seperti matriks yang ada di sebelah kanan. Kalau kita lihat lagi, matriks sebelah kiri ini angkanya sama seperti matriks kanan, tetapi tempatnya saja yang berubah. Seperti pada bagian kanan atas ini. Kiri atas. Pada bagian kiri atas ini, kita bisa membaliknya menjadi bagian kiri bawah. Di sini, jadi 5, 10, 7, 8, 9, 10 ini merupakan bagian kiri bawah di matriks yang kanan. Ini sama seperti ini, jadi kita hanya perlu membaliknya saja. Begitupun untuk bagian kanan bawah, ini kita bisa balik menjadi bagian kiri atas. Sama seperti matriks pada ini. Matriks sebelah kanan 93, 52, 94 ini diubah menjadi bagian kiri atas. Disesuaikan dengan matriks yang sebelah kanan ini. Kemudian untuk bagian yang kiri bawah, ini bisa kita pindah posisinya menjadi bagian kanan atas seperti yang di sini. Di sini nanti angkanya juga sama 18, 6, 10, 46 ini kita ubah menjadi bagian kanan atas. Kemudian untuk bagian kiri, untuk bagian dari kanan atas kita bisa ubah menjadi bagian kiri bawah. Seperti ini. Jadi ini hanya perlu pembalikan saja dari kanan atas menjadi kiri bawah menjadi kanan atas, kanan bawah menjadi kiri atas dan sebaliknya. Lalu kita bisa membuatnya itu seperti ini. Kita perlu mengimport numpy-nya dulu as np, kemudian membuat variabel array dan memanggil library numpy dan array, kemudian kita menggunakan slicing index. Untuk ini kita tuliskan saja angka-angkanya disesuaikan pada tabel matriks yang ada sebelah kiri. Kemudian kita membuat array copy. Array copy ini digunakan untuk mengcopy nilai array ini supaya nilai array yang asli tidak termanipulasi oleh nilai array copy ini. Pertama-tama kita buat dulu variabel baru, yaitu variabel array kiri atas. Untuk variabel array kiri atas kita menggunakan slicing array dengan baris 0 sampai baris ketiga dan dari kolom 0 sampai kedua. Maksudnya ini dari kolom 5, dari baris 3 dari atas dan 2 kolom dari kiri atas. Kemudian untuk array kanan atas kita membuat index slicing dari bagian
baris 0 sampai 3 dan kolom dari kolom 2 sampai kolom terakhir atau kolom 4. Untuk bagian kanan atas ini ada 10, 7, 4, 10, 25. Kemudian array kiri bawah ini menggunakan array index slicing dengan baris dari baris 3 sampai baris terakhir atau baris ke-6. Kemudian dengan kolom 0 sampai dengan kolom 2. Untuk array kanan bawah kita menggunakan array 3 baris 3 sampai baris terakhir dengan kolom dari kolom 2 sampai kolom terakhir. Kemudian kita bisa merubahnya atau membalik-baliknya itu menggunakan ini. Array copy 3, 2 ini merupakan array kanan bawah, kemudian kita ubah menjadi array kiri atas, kemudian array 3 ini merupakan array kiri bawah, kan lalu kita ubah juga menjadi kanan atas, seperti diubah-ubah saja. Kemudian array copy dengan ini merupakan array kanan atas dan diubah menjadi kiri bawah. Kemudian array copy yang pada baris 19 ini merupakan array kiri atas dan diubah menjadi kanan bawah. Lalu kita bisa mengubah variabel array asli diubah menjadi array copy ini. Isinya disesuaikan dengan array copy. Lalu kita bisa mengeksekutnya menggunakan perintah print array. Kita bisa lihat hasilnya sama seperti yang diminta oleh soal, yaitu mengubah matriks kiri menjadi matriks kanan. Yaitu dari matriks ini kita ubah menjadi outputnya menjadi matriks ini. Ini sudah sesuai dengan matriks yang ada di sebelah kanan, yaitu 9318, 9318, 52, 6, 10, 9446, 10, 7, 5, 10, 4, 10, 7, 8, 25, 9, 10. Ini merupakan sudah sama dan persis seperti matriks yang di sebelah kanan. Jadi permasalahannya sudah terpecahkan. Sekian pengerjaan modul 1 oleh saya. Apabila saya ada kurang kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.